Perkenalkan, nama saya Gadis Kairina Putri Nuida dengan NIM 24111744089. Cerita yang akan saya bacakan adalah Pasukan Pengurai yang ditulis oleh Anita Nidong. Mentari pagi menghangatkan penghuni desa Pala-Pala. Sinarnya membangunkan hewan-hewan yang tinggal di kebun apel Pak Tobi yang luas. Hewan-hewan itu keluar satu persatu dengan ceria. "Selamat pagi," sapa Kukupi ramah. Kupu-kupu cantik itu hinggap di salah satu mawar putih. "Pagi juga, Kukupi," jawab Lico si kelinci semangat. Bulunya seputih salju. "Si Blang sudah bangun?" tanya Kukupi. "Sepertinya belum, masih di alam mimpi, haha," ledek Linco sambil menggaruk-garuk telinganya. "Blub-blub," gelembung air menyembul. "Enak saja, aku sudah bangun dari tadi." Tiba-tiba terdengar suara dari kolam kecil dekat sarang Linco. Blang si ikan belang pura-pura marah. Maaf, ucap Linco. Ketiganya tertawa riang, seriang sinar mentari pagi ini. "Wah, hari yang cerah." Tiba-tiba Abel, salah satu pohon apel, bergabung. "Blub-blub." "Ya, hangat dan nyaman," sahut Blang. "Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada matahari," ajak Linco. Ia melakukan tugasnya dengan gembira. "Terima kasih matahari," seru Kukupi, Linco, Blang, dan Abel lantang. Keesokan harinya, siang terasa panas. Abel terlihat pucat dan lemas. "Kamu kenapa, Abel?" tanya Linco khawatir. "Aku belum makan. Akhir-akhir ini, tanah tidak bergizi lagi. Pasukan pengurai tidak bekerja selama beberapa hari," keluh Abel. "Blub-blub, benar juga. Sudah 2 hari pasukan pengurai tidak bekerja," ujar Blang sambil mengeluarkan kepalanya dari air. "Nyit-nyit," suara Nita si tikus. Ia menghampiri Linco dan Abel terburu-buru. "Gawat, pasukan pengurai mau bekerja dan pindah ke kota," lapor Nita dengan nafas terengah-engah. "Mereka mau kerja apa di kota? Tanah lapang dan pepohonan sudah jarang di sana. Tidak ada pekerjaan untuk cacing. Konon di kota hanya ada gedung-gedung tinggi," timpal Pigi si burung merpati. Kabar kepergian pasukan pengurai membuat seluruh penghuni kebun heboh dan panik. Untuk menyelesaikan masalah ini, penghuni kebun apel Pak Tobi mengadakan rapat. "Kita mengalami situasi darurat, teman-teman," Nita si tikus memulai rapat. "Betul, tugas cacing sebagai pasukan pengurai penting sekali bagi kelangsungan hidup penghuni kebun apel ini. Jika pasukan pengurai tidak bekerja, hewan-hewan dan tanaman akan mati. Bahkan, sisa-sisa makanan akan menumpuk. Tidak ada yang menguraikan atau memakannya," jelas Kukupi. "Jika tidak ada yang menguraikan, maka tidak ada nutrisi bagi tanah. Kalau tidak ada nutrisi di tanah, aku makan apa?" seru Abel khawatir. Setelah berdiskusi panjang, diutuslah Kukupi dan Linco untuk mencari pasukan pengurai di kota. Berdasarkan keterangan saksi, ternyata pasukan pengurai pergi ke arah utara beramai-ramai. Kukupi menyampaikan informasi yang dia dapatkan setelah bertanya ke sana kemari. "Kota apa yang ada di daerah utara ya?" Linco berusaha mengingat-ingat. "Kota Poluka," teriak Kukupi dan Linco bersamaan. Tak lama kemudian, Kukupi dan Linco bergegas ke kota Poluka. Setelah bertanya-tanya kepada hewan-hewan lain, akhirnya Kukupi dan Linco dapat menemukan pasukan pengurai. Melihat kedatangan Kukupi dan Linco, pasukan pengurai kaget bukan kepalang. "Pak Wawa, kenapa pasukan mengundurkan diri?" tanya Linco kepada ketua pasukan. "Kasihan pohon apel tidak mendapatkan nutrisi." "Kami tidak nyaman bekerja di kebun apel Pak Tobi. Banyak sampah plastik. Kami sering mengunyah sampah plastik saat bekerja," terang Pak Wawa sebagai ketua pasukan pengurai. "Jika hujan, kami susah keluar dari tanah.
karena terhalang sampah-sampah plastik. Padahal kami perlu naik ke permukaan tanah agar dapat bernafas saat tanah terendam air. Lanjut Pak Wawa. Benar juga ya. Manusia yang lewat sering membuang sampah ke dalam kebun. Tutup Kukupi. Di kota Poluka ini ada pekerjaan menarik untuk kami. Dan sekarang kami sedang menunggu si bunglon yang menawarkan pekerjaan itu. Kata Pak Wawa. Kukupi dan Lincu membujuk pasukan pengurai dengan gigih untuk kembali ke kebun. Pak Wawa tampak berpikir. Sebentar ya, aku rapatkan dulu dengan anggota pasukan, pinta Pak Wawa. Setelah rapat dengan anggota pasukan yang berjumlah puluhan itu, akhirnya pasukan pengurai luluh. Mereka mau kembali ke kebun apel Pak Tobi. Betapa senangnya Kukupi dan Linjo. Usaha mereka membuahkan hasil yang mengembirakan. Mereka pun pulang bersama-sama. Pasukan pengurai disambut meriah di kebun apel Pak Tobi. Pohon apel serta hewan-hewan lainnya merasa lega. Teman-teman, lihat kebun ini, kotor sekali bukan? Sampah berserakan. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Blang menyampaikan ide agar pasukan pengurai tidak tinggal dan bekerja lagi di kebun apel Pak Tobi. Blang menyampaikan ide agar pasukan pengurai mau tinggal dan bekerja lagi di kebun apel Pak Tobi. Semua hewan setuju dengan usul yang ditawarkan Blang. Mereka pun bekerja dengan riang membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Burung-burung mengambil sampah plastik hitam dan dengan paruhnya, dan tikus-tikus memungkut botol bekas dengan kedua tangannya yang mungil. Sekarang kebun telah bersih dan pasukan pengurai tidak sabar untuk bekerja kembali. Terima kasih.